Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Febrianti Rukmana dari kelas 11 Asisten Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tingkat kesadaran pasien. Nah, yang pertama ada konsep dasar tingkat kesadaran pasien. Tingkat kesadaran seseorang dapat dinilai dari 3 indikator, yaitu mata, kemampuan berbicara, dan gerakan tubuh lainnya. Nah, sistem yang berperan dalam tingkat kesadaran itu apa sih? Jadi, sistem yang utama yang berperan dalam sistem keadaan adalah otak. Otak kemampuan organ pertama yang berfungsi untuk menjaga kesadaran seseorang. Lalu, kesadaran itu terdiri dari 2. Yang pertama ada aspek bangun atau wakefulness. Contohnya kayak wakefulness ini diatur otonom vegetatif otak. Lalu yang kedua ada aspek tanggap atau awareness. Jadi diatur oleh neuron kortikal dan atau proyektif. Kemampuan yang mempengaruhi tingkat kesadaran. Yang pertama adalah kondisi hilangnya seluruh fungsi otak atau dapat dianggap sudah meninggal, baik secara klinis atau legal. Memiliki ciri seperti koma, hilangnya infleks batang, otak, dan henti napas. Lalu yang kedua ada koma. Koma adalah kondisi ketidaksamaan respon ditandai dengan kurangnya kesadaran, tidak merespon, tidak dapat bergerak, tidak bersuara, metabolisme turun, bernapas, dan pengaturan suhu tubuh berkurang. Pasien koma harus dibantu oleh tindakan medis, alat medis. Jika kondisi tidak membaik akan berlanjut ke mati otak. Lalu yang ketiga ada vegetatif. Vegetatif adalah kondisi pasien membuka mata secara spontan setelah diberi stimulus, tetapi kondisi masih tidak sadar, vegetatif. Lalu yang keempat ada kondisi sadar minimal, adalah kondisi pasien mampu merespon perintah verbal, mampu bicara, tersenyum, nangis secara lemah. Lalu yang selanjutnya ada sindrom terkunci atau pseudokoma, adalah kondisi lumpuh total akibat terlukanya batang otak, tidak bisa bicara, merespon hanya bisa dengan kedipan. Tingkat kesadaran dibagi menjadi 7. Yang pertama ada kompasmetis, sadar penuh. Lalu yang kedua ada apatis, segan atau acuh tak acuh. Lalu yang ketiga ada delirium, gaduh, gelisah atau kacau, turunnya kesadaran. Lalu yang keempat ada somnolen, kesadaran mengantuk yang masih bisa sadar jika distimulasi, namun stimulus berhenti, tidur lagi. Kelima ada stupor, kantuk yang dalam, bisa bangun dengan stimulus yang kuat, atau rasa nyeri tidak terbangun sempurna, tidak dapat menjawab atau merespon. Lalu yang selanjutnya ada semikoma, turun kesadaran, tidak merespon, tidak bangun sama sekali, tetapi refleks pupil masih baik. Lalu yang terakhir ada koma. Koma, turunnya kesadaran, tidak merespon pertanyaan atau nyeri, tidak bangun sama sekali. Lalu penyebab gangguan kesadaran umum. Lalu yang pertama ada trauma dengan pendarahan subdural, pendarahan di dalam otak ke tulang. Kedua ada infeksi, demam muntah dan kekakuan leher dapat menjadi infeksi saraf urat. Ketiga ada stroke. Stroke kronis hanya mampu komunikasi secara pasif. Lalu ada tumor yang tumbuh pada otak dan batang otak dapat menghambat kerja sel-sel otak. Lalu yang kenaikan cairan dalam otak dapat menyebabkan kerja sel-sel otak terhambat sehingga kemampuan merespon menurun. Lalu yang terakhir ada hipertemia, tubuh hipertensi menyebabkan metabolisme hanya mampu mencukupi kebutuhan energi pada sistem saraf. Penyebab penurunan kesadaran disingkat menjadi semenite. Sirkulasi, stroke, dan penyakit jantung. Encephalitis, infeksi sistemik atau sepsis yang muncul bersamaan. Metabolik, hiperglikemia
hipoglikemia, hipoksia. Lalu E. Elektrolit, diare atau muntah berlebihan. N. Neoplasma, tumor otak, sel otak yang berlebihan. Tumor otak atau bisa disebut dengan sel otak yang berlebihan. Lalu yang ke I. Intoksikasi, macam-macam obat maupun bahan kimia. T. Trauma, trauma atau cedera otak atau kepala. E. Epilepsi, kejang, bisa menurunkan kesadaran atau karena ada infeksi di dalam tubuh. Cukup sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.